min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau sobek koyak pada bagian depan fasodakot, perempuan itu yang benar. Disebut nggak nama di sini? Tidak disebut namanya. Jadi keburukan itu jangan diumbar. Quran itu loh, akhlaknya Quran itu loh, nama nggak disebut itu. Tapi kalau baik-baik disebut. Nabi Musa, Nabi Isa itu disebut itu, Nabi Adam itu ya. Tapi yang buruk-buruk itu, siapa istrinya Abu Lahab? Nggak disebut itu. Wa mar'atuhu hammalatal hatab itu, ya kan? Nggak disebut, nggak nyebut nama. Pakai inisial, kayak di kepolisian itu loh, pakai inisial. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulullah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini. Namun sebelum kita mulai, kita berduka cita, berbela sungkawa, deep condolences untuk saudara kita yang baru saja, saudara, keluarga, kerabat yang baru saja mengalami kecelakaan pada pesawat Sriwijaya Air ya 182. Semoga mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah. Asallahu wa yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyiatihim wa qadahum fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir fi jannatin na'im. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya kita semua insyaallah bikum lahikun akan menyusul mereka cepat atau lambat. Tidak perlu kita risaukan, kita takuti. Mati itu sudah pasti, pintu masuk yang akan kita melewatinya, pil pahit yang akan kita menelannya. Yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan menuju itu. Imam Al-Ghazali mengingatkan, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudhiz zat fa innas safara ba'id. Perbaharuilah perahu, perbaharuilah kendaraan. Fa innas safara ba'id, karena memang perjalanan kita jauh menuju kehidupan berikutnya. Wa khudhiz zat, perbanyaklah bekal. Fa'inna safar jaddidis safinah, perbaharuilah perahu karena lautan penuh gelombang, lautan sangat dalam, banyak badai prahara akan menerjang. Dan wakhudhiz zat, perbanyaklah bekal. Fa'inna safar ba'id, karena perjalanan kita jauh menuju kehidupan berikutnya. Semoga mereka semua diampuni oleh Allah. Pasti itu ya, kita cepat atau lambat tidak bisa diundur itu. Baik, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita ini. Temanya adalah cinta yang terlarang. Ini pasti banyak request, banyak permintaan dari milenial, anak-anak muda yang terutama jomblo ya, jomblowiyin, jomblowiyat, yang resolusi hidupnya di tahun 2021 ini ingin segera menikah. Cinta itu sesuatu yang wajar. Nanti akan kita bedakan apa hawa, apa isyq, apa syaghaf, apa alik, dan bahkan majnun. Cinta, level-level cinta itu seperti itu. Saya pengamat saja, saya tidak terlalu menjalaninya. Hidup saya biasa-biasa saja. Baik, kalau membicarakan atau membincang mengenai cinta, segera saya menulis beberapa cerpen dalam kumpulan buku Para Nabi dalam Bekal Anggur dan Mari Menjadi Gila. Itu rata-rata cerpen yang saya tulis tidak happy ending, karena saya tidak pernah menyesuaikan harapan pembaca atau penonton. Jadi kalau saya sutradara, produser, pasti saya bikin kisah-kisah yang tragis ya. Saya tidak pernah menyesuaikan dengan harapan penonton itu. Nah, semoga kisah Nabi Yusuf yang akan kita ulas, ini kisah paling lengkap. Ini versinya apa? Versi bucin, sinetron, atau versi Quran? Kalau versi Quran, siap-siaplah tidak sesuai harapan Anda. Kalau versi sinetron kan happy ending, opera sabun itu ya. Dianiaya oleh ibu tiri, lalu kesandung ada semangka, semangka dibelah isinya emas. Itu di sinetron. Itu di cerita-cerita hayalan. Zaman dulu Israiliyat cerita seperti itu. Saya bukan tipe sutradara seperti itu. Saya sutradara yang kreatif. Saya bikin untuk menghantam mungkin supaya setelah itu tidak nonton sinetron lagi. Sinema elektronik ya. Baik. Apakah bedanya hawa, alik, isyq, sya'af, saghaf
Walah, walhan, dan majnun, itu level-level cinta itu. Dalam term sufisme, dalam kosmologi tasawuf, hal ini sudah biasa. Langsung saja kita, kenapa surat Yusuf yang kita pilih? Kisah-kisah cinta yang lain, misalnya kisah cinta Ziporah kepada Nabi Musa alaihissalam, Sofuro, putri dari Nabi Syuaib alaihissalam, ini kriteria yang dicintai hanya 2. Di surat Qasas kalau tidak salah ya, ayat 23 nanti diperiksa tentang kisah-kisah ya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau upah. Jadi Ziporah atau Sofuro ini cinta pada sosok Nabi Musa karena Nabi Musa alaihissalam qawi, sangat kuat, dan al-amin, punya integritas moral. Jadi kriteria 2 lelaki ini, kriteria kuat, masa letoy ya kan, kuat fisik, mental, kuat secara ekonomi, wawasan misalnya, dan al-amin, punya integritas moral. Jadi qawi ini realitas fisik, al-amin inner beauty, kecantikan yang dalam, bukan realitas fisik yang lazim kita dapati operasi kresek misalnya, operasi plastik itu loh. Dan yang lebih serem kresek kan, ada kresek di situ. Tapi kita tidak mau pakai plastik kan ya, kita menghindari sebisa mungkin penggunaan plastik karena kita peduli pada ekosistem dan lingkungan. Kita tidak pakai kresek atau tidak pakai plastik, biarlah mereka yang operasi saja. Atau kisah-kisah yang lain. Namun demikian kisah Nabi Yusuf ini direkam, direportase dalam 10 episode, 10 fragmen. Kalau versi televisi Indonesia, TV swasta, ini bisa jadi 3 tahun atau 4 tahun ini. Bisa jadi ribuan episode dengan bumbu-bumbu dan intrik-intrik ya. Karena tidak ada rotan ram punjabi katanya itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, ini ayat-ayat muqatta'ah. Banyak sekali ya di Quran seperti itu, kita sudah sering ulas. Ada yang 1 huruf qaf, nun, ada yang 2 huruf toha, tosin, yasin, hamim, ada yang 3 huruf alif lam mim, alif lam ra, ada yang 4 huruf ain sin qaf ya. Ada yang 5 huruf kaf ha ya ain shad ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna rabbahu nidan khafiyya. Nah, kita akan membaca surah Yusuf ini, tapi tidak semua. Kita akan ambil pada episode yang ketiga, yakni pada bahagian cinta terlarang. Nah, itu yang cinta yang kalian patut waspadai para jomblo dimanapun berada. Fi amanillah, semoga dalam naungan Allah ya jomblo itu. Bagaimanapun jomblo tetap dipelihara oleh Allah ini. Jomblo ini aset para pemberani. Indonesia ini tidak usah nunggu 2045 untuk punya bonus demografi. Pengguna internet ini kan 145 juta, 70% diantaranya pemuda. Saya yakin itu jomblo semua itu. Para pencari kebenaran dan para pencari kekasih itu. Ya boleh jadi ngaji ya, modusnya cari jodoh atau apa, dan itu diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran termasuk kisah cinta, tetapi mungkin hanya 1-2 fragmen, 1-2 episode. Namun demikian surat Yusuf ini sangat lengkap. Cintanya Nabi Yusuf kepada Allah, cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Nabi Yusuf, kemudian kisah cinta Zaliha atau Zulaiha kepada Nabi Yusuf, cinta beliau kepada saudara-saudaranya, dan banyak lagi ya. Ini lengkap, ada 10 episode ini. Jadi ini pelajaran yang paling berharga, pelajaran yang paling menggugah, yang langsung menikam, menusuk ke jantung kesadaran bagi mereka yang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Kalau menggunakan tilka itu berarti Quran itu sangat tinggi, karena tilka maknanya jauh. Tilka itu pasti tidak mungkin dilampaui oleh rasio. Tilka maknanya sangat tinggi, luhur. Kita tahu Quran kan bacaan yang sakral, yang luhur, yang paripurna. Qira'a membaca Quran, tambahan alif nun maknanya sempurna. Jadi tilka ayatul Qur'an, tilka ayatul kitabil mubin. Baik. Jelas Quran ini. Dukun itu punya jampe-jampe, paranormal punya mantra-mantra. Kemudian para tidak normal, satunya lagi, itu memiliki himne-himne. Semakin bacaannya tidak jelas, semakin ampuh katanya. Kan penyair belakangan niru itu kan? Karena di surat Syu'ara dipotret itu, direkam itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna sama waqtaruhum kadzibun. Maukah aku ceritakan kepadamu kepada siapa saja setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affak asim. Pendusta banyak dosa. Yulquna sam'a,
kerap kali menghadapkan pendengarannya, dan lagi-lagi kebanyakan dari mereka senang hoax. Wa aktsaruhum kadzibun. Ayat berikutnya itu wasyu'ara, para penyair, sosialita, artis, sastrawan yang bejat loh ya, sebab nanti ada yang enggak itu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, para penyair ini diikuti oleh orang-orang yang melampaui batas, orang yang sesat. Alam tarawna fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa. Tidakkah kau perhatikan penyair itu, sastrawan, sosialita, artis-artis, para penyanyi misalnya, oknum ya, naik turun lembah cari inspirasi. Tahu-tahu ada videonya setelah itu kan. 1 detik dalam hidup Anda itu berharga, betul nggak? Apalagi 19 detik. Duh, ya 1 detik saja berharga ya kan, betul nggak itu? Apalagi 19 detik, lebih berharga lagi itu. Apalagi 2 menit, apalagi 7 menit. Video-video unyilnya artis-artis itu loh, yang tidak senonoh itu. Semoga mereka dapat pelajaran ya, dan kita pun dapat pelajaran dari mereka. Ya pelajaran nonton bagi yang senang. Baik, terang sekali Quran itu. Jadi Quran itu nyata, terang, jelas. Ayatul kitab. Kitab ini di Quran diulang 159 kali. Kalau kitabum mubin atau fi ayatul kitabil mubin, ayat yang mubin itu, kitabum mubin, kitabil mubin itu diulang 5 kali. 2 kata itu ya. Jadi sangat tinggi kedudukannya, luhur, tinggi maknanya, kesusastraan dan bahasanya. Namun demikian sangat mungkin dijangkau oleh kita. Sama dengan begini, coba Anda dekat dengan seseorang, tidak lama kemudian orang itu akan sering curhat kepada Anda. Kalau Anda dekat dengan Allah, dengan Quran itu akan sering berbisik, sering mengajak Anda berdialog, mengganggu kesadaran Anda, senantiasa melahirkan kecamuk tanya, karena yang digugah kesadaran dan rasionalitas kita, di samping perasaan kita. Jadi Quran itu senantiasa menggugah. Ada kecamuk tanya yang tak kunjung usai. Pertanyaan-pertanyaan seputar ayat Quran senantiasa menjelang, senantiasa membelum, tak kunjung usai. Itu menjelang, membelum, tak kunjung usai itu. Nah, Quran ini tidak. Semakin terang, semakin hebat. Kalau perdukunan tadi itu, paranormal, dukun, itu semakin tidak jelas, itu semakin keren katanya itu. Yang tampangnya serem-serem gitu ya. Kamu coba bikin apa, kan langsung datang ke dukun kan, saya mau ini mbah, saya mau istri saya hanya cinta kepada saya katanya. Langsung saja ada jampi-jampinya. Iya mbak, apa mereknya adalah kuda jingkrak Ferrari. Pierre Cardin mereknya adalah Louis Vuitton, merek-merek tas mahal itu loh ya. Nah, itu jampinya itu, dan semakin tidak jelas semakin baik. Kemudian inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Oke. Quran 11 kali, Qur'anan arabiyyan 6 kali. Quran berbahasa Arab. Allah menurunkan, sungguhnya kami turunkan Quran berbahasa Arab. Ini mukadimah dulu ya, biar penasaran kecintanya nanti. Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya kita paham, taqilun, punya ikatan ya. Diikat dengan kecerdasan kita. Kenapa harus bahasa Arab? Itu pertanyaan itu. Saya kan menulis buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, tanda tanya itu ya. Tapi kenapa Quran turun dalam bahasa Arab dan kenapa Nabi lahir di Arab? Oke, setiap ajaran-ajaran yang universal itu pasti turun menggunakan bahasa kaumnya. Coba kita ambil. Bahasa Arab ini terdiri dari 24 juta kata. Banyak enggak itu? 24 juta kata. Banyak sekali. Al-Quran hanya ambil dari 24 juta ini, Quran hanya pakai 2.700 kata. Hanya 0,01%. Bahasa Arab ini berapa? 24 juta kosakata. Banyak sekali vocabulary, mufradatnya itu. Quran hanya pakai 2.700. Berapa perbandingannya itu? Ini kan 10% dari 24 juta berapa? 240.000 ya kan? Kalian pasti lama mikir begitu itu, karena bukan ekonom. Kuliahnya fakultas ekonomi, tapi jurusannya ekonomi lemah. Spesialisasinya, kepakarannya tekanan-tekanan ekonomi. Jadi tidak pernah meningkat dari itu ya. Tapi tidak apa-apa, semoga miskin
Karena nasihat Sayyidina Ali itu keren. Mal ghina illal aql wa mal faqr illal jahl. Kaya itu ya rasio, kaya itu intelek. Fakir yang sesungguhnya kebodohan. Mal ghina illal aqlu wa mal faqru illal jahlu. Takut ditanya nahunya itu loh. Mana harokat akhirnya? Takut ditanya. Takutnya ada yang nahu kan, ada ustadz magang. Ini kok nggak nahu ini? Segera kita kasih nahunya itu. Seingat saya saja. Tapi Quran hanya pakai 2.700 kata. Jadi Quran itu mudah atau gampang menurut Anda itu? Itu jelas kitabun mubin, nyata terang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran ini telah dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Hal mim mudzakir itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu anggap paling gampang. Jadi keren sekali Quran ya. Hanya 2.700 kata dari 24 juta kosakata dalam bahasa Arab. Ini bahasa paling kaya. Bahkan untuk menyebut cinta saja nanti bertingkat-tingkat itu. Biar penasaran, pokoknya penasaran sampai waktu habis. Lalu enggak dibahas gitu ya. Oke. 2000 ditagih ya. Ditagih nanti ya. Oke, 2.700 kata. Coba ini kita bagi 9. 2.700 kata dibagi 9 sama dengan 300. 300 dibagi 30 sama dengan 10. Jadi kalau sehari kita menghafal 10 kosakata sehari ya, dalam sebulan kan 300. Dalam 9 bulan Anda sudah paham kosakata Quran. Tidak harus hafal. Ngapain? Kaset bisa kok, HP bisa. Ini sekabupaten hafal 1 orang cukup. Se-Indonesia 2 orang cukup. Tidak usah banyak-banyak. Keren nggak itu menghafalkan Quran? Keren, tapi lebih keren memahami, menjalankan nilai-nilainya. Ini supaya jomblo yang tidak hafal Quran juga seneng ya kan. Jadi tidak usah banyak-banyak hafal Quran, tidak usah. Tidak usah diperlombakan. Hafiz, tahfiz, tidak usah. Ini hemat saya loh ya. Kalau mau silahkan. Tapi lebih keren baca 1 ayat dari 20 tafsir itu. 6 ulumul Quran, 7 kamus, itu baru keren itu. Jadi sekali ngaji 1 disertasi, itu baru keren itu. Bukan skripsi itu copy paste, itu saya tahu itu. Do not copy if you cannot paste itu ya. Jangan pernah copy kalau Anda tidak tahu caranya paste. Pastenya di mana? Ini paste di mana ini? Hanya ngopi saja kan. Kontrol C, pastenya tidak tahu itu. Apa paste itu? Kontrol V. Oh iya, berarti tahu. Dia sering plagiat berarti kan. Nah, itu dia. Jadi ini cara mudah memahami Quran ya. Sehari hafalkan 10 kosakata. Kemudian dalam sebulan 300, dalam 9 bulan 2.700 kosakata. Ini cepat nanti paham Quran. Jadi kalau dikatakan Quran mempersulit, tidak. Dari 24 juta hanya yang dipakai berapa? 2.700. Ya kurang lebih segitu itu. Karena ayat Quran hanya 6.300-an, tidak banyak. La'allakum ta'qilun, diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita memahami. Oke. Bahasa Arab ini paling kaya. Ada tata bahasanya, ada balaghah mantiknya. Bahkan nanti akan saya baca tafsir yang terkonsentrasi pada aspek linguistik kebahasaan, sosiolinguistik, antropolinguistik. Yakni tafsirnya Ibnu Asyur ya, At-Tahrir wa Tanwir. Ini teman-teman saya yakin sudah paham semua ini. Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur ini wafat 1393. Baik. Singkat saja, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima ahayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu, kami menceritakan kepadamu Muhammad ya, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Karena kisah yang lain hanya 1-2 episode, mungkin 1-2 fragmen, tapi ini kisah terbaik paling lengkap. Naqussu di Quran itu 30 kali diulang. Kenapa disebut ahsanal qasas, kisah terbaik? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini karena benar, jelas ya, karena dari Allah itu. Yang kedua mengandung nasihat, ada pelajaran, ada petuah-petuah, ada filsafat hidup, ada prinsip, ada ideologi, bahkan ada pembentukan karakter dan bahkan ada parenting. Tulis sendiri itu. Lupa Pak, putar lagi rekamannya. Hemat waktu kan, putar saja lagi rekaman. Ada parenting, jangan lupa di situ.
Meskipun sebelumnya kamu Muhammad laminal ghafilin, tadinya kamu belum tahu, tadinya kamu tidak ada perhatian, tadinya kamu tidak ada interest kepada kisahnya Nabi Yusuf ini. Nah, baik. Auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat, idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Oke. Perhatikan kata ro'a itu diulang 2 kali di situ. Ya, betul ya. Tidak ada pengulangan di Quran. Kalau ada pengulangan pasti ada makna lanjutan atau ada makna lain. Di situ ro'a itu diulang 2 kali. Apa maknanya? Nah, lebih baik belajar begini daripada hafal Quran. Ini saya dukung jomblo yang tidak hafal Quran. Saya kadung hafal, Pak. Ya bagus itu. Cuma kalau hafal saja kalah sama flash disk, kalah sama HP, kalah sama aplikasi. Tapi kalau paham, menjalankan makna-makna Quran, berdialog senantiasa dengan Allah. Karena Quran ini ma'dubatullah, betul ya hadis Nabi itu. Quran ini hidangan. Masa hidangan cuma direkam, dihafalkan? Jadi ada hidangan dipoto, update status. Apa enaknya? Hidangan itu dicicipi, dinikmati. Jangan sendirian, ajak orang lain. Nah itu dia, di ma'dubatullah. Kurang lebih kita ini oleh Allah diperlakukan sebagai tamu. Istadhafani Allah. Allah telah memperlakukan saya atau kita sebagai tamu. Bagaimana tamu? Ya makan semua itu. Tapi ya pelan-pelan. Sekarang makan ini, besok ini, ya terus begitu itu. Sudah diundang pesta, songong sombong dia tidak datang itu. Ini makanan apa itu? Kemudian sudah datang tidak mau mencicipi, hanya difoto saja. Yang penting saya tahu Pak, hafal namanya itu. Ya kan? Buat apa gitu? Kalau saya loh ya, kalau saya dicicipi. Nah, nanti mana yang cocok ini cocok untuk. Nah. Ya abati ini ro'a itu. Aku melihat ahada asyara kaukab. Bapak, ayah, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang. Ini maknanya saudaranya ya. 10 beda ibu, 1 sesama ibu. Di sini asyams dan al-qamar definitif enggak? Spesifik enggak itu? Ada al-ta'rifnya enggak? Mulai sekarang definitif. Definitif kan? Spesifik kan? Sementara kaukab tidak. Asyams di Quran itu 33 kali, qamar 27 kali. Berarti syams spesifik untuk Nabi Yakub. Matahari ini maknanya ayahnya sendiri, al-qamar ibunya. Kaukab saudaranya, tidak disebutkan namanya. Karena umum, berlaku umum itu. Sekali lagi ro'aituhum, aku melihat mereka semua itu sujud li sajidin, kepadaku saja. Berarti mantap sekali mimpinya. Apalagi ini dimulai dengan redaksi ini. Dan mimpi tentang matahari, rembulan ini mimpi-mimpi yang baik ya. Baik. Kemudian ayahnya menasihati begini. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inasyaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anak, ya. Anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika kepada sanak saudaramu, kepada saudaramu yang 11 tadi itu. Kenapa? Karena mereka akan melakukan kaid, tipu daya, rekayasa, kamuflase. Bertindak A tapi tujuannya B, itu kaid. Al-maja'al kaidahum fi tadlil, yang ada begitu sudah kita ulas kaid itu ya. Langsung saja moral story, apa hikmahnya? Anda kalau punya mimpi, bukan mimpi basah lo ya, jangan cerita ke sembarang orang. Ceritalah kepada ahli, kepada expert. Jangan cerita kepada para haters, kepada para pembenci. Mimpi misalnya, saya mimpi kejatuhan tang misalnya. Kejatuhan kapal selam. Lalu saya jadi mahasiswa kapal selam Pak, timbul tenggelam misalnya. Tapi lebih sering tenggelam, namanya juga kapal selam ya kan. Itu Anda bikin status di sosmed misalnya. Kemudian pesan yang kedua adalah jangan terlalu menampakkan cinta kepada satu anak sementara Anda memiliki banyak anak. Ini Nabi Yakub cinta ke Nabi Yusuf wajar. Nabi Yusuf ditinggal wafat oleh ibunya. Sudah sewajarnya beliau cinta itu.
Karena masih kecil ditinggal dia. Kila 3 tahun, Kila 4 tahun itu. Pendapat yang lain itu. Ditinggal wafat. Bahkan pendapat yang tidak lazim itu setelah melahirkan adiknya Benyamin itu meninggal. Ya kira-kira 2 tahun ya. Sekitar itulah itu. Waktu itu belum ditulis dalam kalender gitu ya. Dan memang Quran begitu. Tidak nyebut orang. Jelek pun tidak disebut orangnya. Nanti kita buktikan itu. Itu hebatnya Quran itu. Jadi kalau ada yang buruk-buruk jangan diumbar, seolah-olah pesannya begitu ya. Jangan ceritakan pada sembarang orang, carilah orang yang pas, yang objektif, yang ilmuwan, yang cinta kepada Anda, bukan yang benci kepada Anda, sebab nanti mimpi-mimpi Anda akan disalah tafsirkan. Inna syaiton lil insan sudah tahu ya, 2 kecenderungan, baik buruk, negatif, positif. Kata dalam tutur bahasa psikologi, biofilia baik, nekrofilia buruk. Oke. Kadzalika yajtabika rabbuka. Ini isinya ya. Allah memberikan minta bilil hadis, wa itimani mata'u alaika, diberikan nubuah dan lain-lain. Satu lagi, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kisah Nabi Yusuf dan saudaranya ini ayat bagi para penanya. Kalau orang mau nanya, ketemu nanti. Jadi ayat ini mengajarkan, ayat kesekian barusan itu mengajarkan kita untuk kritis. Kita kan tidak pernah kritis dulu kan. Hanya tahu pokoknya Nabi Yusuf nanti di akhir cerita bahagia, budak jadi raja jadi budak, tadinya Ratu Zulaikha lalu jadi budak, lalu menikah. Itu versi sinetron, saya tidak pakai itu, saya ilmuwan kok. Ada tidak Quran hadis itu? Atau riwayat populer itu? Tidak ada, tidak pakai kalau saya ya. Tapi ada orang bercerita begitu, berpengaruh enggak sama iman Anda? Enggak Pak, hanya harapan sesuai bucin, sinetron atau drakor itu. Itu urusan Anda begitu. Nah, jadi kemudian saudaranya, ini episode kedua ya, singkat saja, yang cemburu itu, kok Bapak lebih mencintai Yusuf alaihissalam? Padahal kami usbah, kami lebih layak, kami lebih kuat. Jadi hasud itu menganggap dirinya lebih baik. Sombong, takabbar itu kan sebenarnya kecil, menganggap dirinya besar, dan oleh karenanya ia menganggap merendahkan orang lain, menganggap orang lain hina-dina. Senantiasa orang yang hasud, cemburu bilang bos, kan banyak begitu kan, tagar, cemburu bilang bos itu ya. Karena ada orang jadi menteri yang lain cemburu misalnya. Saya enggak, biasa aja, saya enggak tertarik jadi menteri itu. Lalu cemburu misalnya, itu cemburu itu pasti menganggap dirinya lebih baik. Nah, musbah itu. Ini kami yang kuat, kami yang lebih layak ini. Lalu ada intrik, tenggelam ke sumur apa dan sebagainya. Langsung kita ke episode ketiga. Ini yang Anda tunggu-tunggu ini. Kan Nabi singkat cerita, episode sumur, episode keempat dijual, ya kan? Episode kelima berarti yang mau kita baca. Sorry ya, episode kelima. Ya, biasa kadang salah sebut ya. Episode kelima. Episode keempat itu dijual nanti. Dijual kira-kira beliau dalam tafsirnya Imam Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun itu banyak dikutip banyak pendapat, tapi yang jumhur adalah beliau dijual seharga 20 dirham. 1 dirham itu 20 dinar. 1 dinar kira-kira 3 sampai 4 gram emas. Kalau harga 1 gram itu katakanlah 900.000, harga jualnya kira-kira Nabi Yusuf itu 18 juta. Ya sangat murah, ya kan? Karena masih berlumpur, karena belum dibersihkan. Jadi jual itu, orang yang membeli kila qitfir, kila izfir namanya itu. Ya biasa banyak pendapat begitu. Karena tidak disebut, hanya disebut Al-Aziz. Ya, teman-teman bisa mengacu ke tafsirnya Imam Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun, di situ banyak pendapat, nanti teman-teman baca sendiri ya. Dan siapakah Qitfir Al-Aziz? Beliau adalah Menteri Pertahanan, Menhan atau Menko Polhukam. Di zamannya itu. Bahasa sekarang Menhan lah, Menko Polhukam itu. Jadi yang ngurusin politik dan keamanan. Yang rame-rame kan kemarin ya. Oke, singkat. Istara mistra limar'atihi akrimi maswai asayan fa'ana, sudah. Langsung saja ayat 22. Nah, ini dia episode kelima berarti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Setelah baligh, ini lama balagha asyuddahu, kita bisa membuka misalnya tafsirnya Imam Mardi ya. Balagha asyuddahu ini ada 6 pendapat. Pokoknya intinya sudah baligh. Ada katakan 18 tahun, 20, 25, bahkan 30 tahun. Tapi lazim yang banyak dipakai 25 tahun karena biasanya nabi itu, para rasul diangkat menjadi nabi umur berapa? 25 tahun. Ada yang katakan 18, 20, 25, 30, tapi lazim yang populer itu 25 tahun ya. Baik. Lama balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Hikmah. Kita tahu hukum itu hak kaf mim dalam maqais lughah itu maknanya al-man'u. Hikmah merintangi manusia dari kezaliman. Hukum merintangi manusia, hukum merintangi menghalangi manusia dari pelanggaran, dari dosa-dosa, maksiat misalnya, pelanggaran lah intinya ya, baik terutama pada negara. Kalau hikmah merintangi manusia dari kebodohan. Jadi kalau hukum itu sinonim dengan adil karena menghalangi manusia untuk zalim kepada sesamanya, ke negara, binatang, tumbuhan, bahkan kepada agama, kepada Allah ya. Lebih-lebih. Dan kalau hikmah menghalangi, jadi hak kaf mim apa maknanya tadi? Al-man'u ya. Di Quran kalau ada hak kaf mim maknanya al-man'u. Menghalangi, merintangi. Oke. Kemudian ilma. Kenapa hukum, hikmah disebut duluan sebelum ilmu? Karena hikmah ini lebih luas, jauh lebih banyak daripada ilmu. Barang siapa dikasih hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan khairon katsira ya. Kadzalika najzil muhsinin, demikian Allah membalas. Baik. Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Kalau hikmah ini bahasanya Imam Razi, ilmu yang amaliyah. Banyak kan? Kalau ilmu saja, kalau orang itu dikasih ilmu saja, potensial 2 diamalkan atau tidak diamalkan. Tapi kalau hikmah sudah pasti ilmu yang amaliyah. Bahkan lebih dari itu. Bahkan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, nubuwahnya ya. Bahkan amal yang ilmiah, tidak hanya ilmu yang amaliyah. Perbuatannya pasti berlandaskan ilmu. Kalau ilmu belum tentu. Ya, ada yang mengartikan filsafat atau ya silahkan ya. Kemudian warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ini dia cinta yang terlarang. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Warawadathu, dan perempuan allati huwa fi baitiha, yang tinggal di rumahnya itu menggoda dirinya, maknanya menggoda Nabi Yusuf ya. Wa ghallaqatil abwab, dan mengunci pintu. Waqalat haytalak. Oke. Zulaiha atau Zaliha tadi itu melakukan 3 hal. Rawadat, ghallaqatil abwab, dan haytalak. 3 hal dilakukan kan? Ini yang dilakukan Nabi Yusuf juga 3. Jadi 3 lawan 3 ini. 3 trik dilawan 3 trik juga. Dalam pembacaan saya sementara ini. Tapi Qur'annya begini kok memang itu. Pak, saya ada pembacaan berbeda, Pak. Silakan. Yang dilakukan Nabi Yusuf adalah ma'adzallah, inna rabbi ahsana maswai. 3, innahu la yuflihuz zalimun. Nah, itu ya. Oke, rawada. Wa rawadathul jibalu syumumin zahabin. Siapa itu? Imam Busiri ya. An nafsihi fa'araha ayyama syamami. Kalau buka terjemahan versi Depak, Kemenak, maknanya merayu. Betul nggak itu? Boleh, tapi saya nggak pakai. Saya sudah lama tidak pakai terjemahan Depak atau Kemenak. Maaf ya. Teman-teman pakai, silahkan. Nggak apa-apa itu. Tapi terjemahan Quran bukan Quran ya. Tafsir bukan Quran. Selalu Quran lebih luas dari terjemahan dan tafsir. Selalu itu. Jadi santai saja. Saya tidak pakai terjemahan yang itu. Kenapa? Saya punya kamus kok. Ini saya punya kamus Mu'jam Mufradat, Al-Fadhul Quran, ya, kemudian Maqayisul Lughah, punya Basairu Dzawit Tamyiz, Fihris fi Juzuri Kalimatul Quran. Banyak kamus itu.
Lisanul Arab. Ada Kamus Munawwir, sorry saya tidak pakai juga itu. Apalagi yang 3 ribuan, yang warna-warni, saya tidak pakai itu. Tetap berguna bagi yang mula-mula belajar bahasa Arab, tetap berguna. Tapi apa mengandung 24 juta? Tidak ada itu. Ada. Baik. Rawadah, kita urai ya. Warawadathul jibal, gunung ini menawarkan, merayu, mempersuasi ya, bukan persekusi ya, persuasi, merayu Nabi untuk memberikan emas. Bukan sekali tapi berkali-kali. Coba kita ulas maknanya rawadah. Ada lagi hadis Nabi yang menggunakan kata rawadah begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yurawidu ammahu Aba Thalib. Nabi ini merayu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yurawidu, merayu ammahu pamannya yakni Aba Thalib alal Islam, itu maksud anak Abi Hurairah. Hadis itu. Ini sahih, diceritakan dalam banyak hadis. Nah, kita akan lebih terkonsentrasi selain pada ulumul Quran, pada tafsir yang lebih terkonsentrasi kepada bahasa, yakni tafsirnya Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir ya. Beliau wafat 1332. Oke. Apa maknanya rawadah tadi itu ya? Warawadathu, rawadah ini di Quran diulang 148 kali. Banyak rawadah itu. 100 berapa? 48 kali. Maknanya rawadah adalah menuju ke satu tempat. Paham betul ya sekarang ya? Berarti Zulaikha menuju Nabi Yusuf, mendatangi. Makna harfiah tadi merayu. Oke. Kemudian merayu dengan sengaja. Mendatangi dengan sengaja. Sengaja enggak? Sengaja, itu ada impresi di situ. Yang kedua, mendatangi tempat dengan berulang-ulang. Itu artinya Zulaikha ini merayu berulang-ulang, mendatangi dan merayu berulang-ulang, bukan sekali. Nah, kemudian rawadah juga bermakna kembali. Jadi menuju ke tempat, mendatangi, merayu, dan bahkan makna yang keempat adalah lemah lembut, lemah gemulai. Jadi Zulaikha ini, Siti Zulaikha ini atau Zaliha tadi mendatangi Nabi Yusuf berulang-ulang, merayunya dengan suara mendesah-mendesah, mendesah-desah, mendesir, suara yang berkesiur seperti semilir angin dan lemah gemulai. Apa enggak kelepek-kelepek itu? Ada keponakan saya di Sidoarjo itu belum bisa ngomong L itu. Hanya pakai kepek-kepek saja itu. Cintaku kepek-kepek sama dia katanya. Ada lagu kan itu, biar anak kecil itu cepat hafal biasanya begitu. Beberapa keponakan saya tahu lagu kepek-kepek itu. L-nya hilang. Sudah paham ya? Jadi rawadah itu. Tapi di sini dipakai merayu saja di terjemahan depan. Boleh dipakai, boleh untuk Anda. Saya tidak pakai. Nah, apakah sombong? Tidak. Ilmu saya lebih tinggi dari kesombongan saya. Itu kamakola angling dharma itu. Sombong sekali Tuhan kata lu. Kesombongan saya, ilmu saya jauh lebih tinggi daripada kesombongan saya, itu katanya angling dharma ya. Orang yang baru punya ilmu menganggap air kobokan itu samudra dan pohon-pohon pisang itu seperti tiang-tiang langit. Itu lalu ada bahasa Arabnya diterjemahkan itu. Lalu menjadi quote ya. Nah, oke. Warawadatu tadi merayu ya. Jadi itu loh, Quran itu pakai satu kata sangat hati-hati, satu kata tapi syarat makna dan sangat mengena. Saya ulangi, Quran ini dalam pemilihan diksi kosakata rawada tadi itu, dalam pemilihan diksi, pemilihan kosakata ya, sangat hati-hati, syarat makna dan sangat mengena. Rawada maknanya banyak tadi itu loh. Datang, merayu, merajuk, berulang-ulang, lemah gemulai itu. Dan itu berlaku semua itu. Nah, terjemahan depak hanya pakai satu, merayu. Boleh enggak? Ya boleh. Boleh saja. Nah, itu dia. Itu tadi makanya bahasa Arab itu sangat kaya. Kadang beberapa bahasa tidak bisa diwakili, diterjemahkan karena prinsip transliterasi, nyebrang teks, ya kan? Di samping translate, mengalih bahasakan atau transliterasi,
nyebrang literasi teks gitu. Jadi from source language, sumber bahasa, to target language, menuju target bahasa. Ini kadang mengabaikan beberapa aspek ya. Kalau teman kita di Lombok atau di Bali, aspek ya, batu ya. Oke. Langsung saja kalau begitu. Karena ada rawadat tadi itu ya. Yang kedua yang dilakukan setelah merayu, ghallaqatil abwab, tutup pintu. Wah, dan pintunya itu dikisahkan ada 7. Pintu pertama, kedua, ketiga, ditutup pintu itu. Dan itu setiap hari, sejak kecil. Jadi sejak beliau Nabi Yusuf ini kira-kira umur 10-11 tahun, sampai tadi umur 25. Itu katanya sempurna ya, rupawan, ketampanan atau kecantikan seseorang itu loh. Pada usia-usia itu sangat, makanya menikah itu dianjurkan itu. Kalau umur 40 sudah berkerut, banyak keriput Anda itu. Jadi makanya saya karena semangat, optimis, umur itu kan menurut saya perspektif kan. Anda kan, Pak berapa umurnya? Anda nanya umur biologis, umur spiritual atau umur intelektual. Kalau nanya umur menurut, kan saya yang tahu itu, ya saya jawab saja 17 jalan, berhentinya enggak tahu lama itu kan. 17 jalan, jawab gitu. Buktinya apa? Tanya istri saya kalau mau tahu gitu ya kan. Nah itu dia. Kadang di atas 50 ya, leher ke atas, leher ke bawah kan yang penting itu kan. Nah itu dia. Kalau umur spiritual bisa jadi orang yang meninggal 400-500 tahun yang lalu sekarang masih hidup. Itu usia spiritual, usia intelektual. Kalau usia fisiologis, anatomi fisik mungkin sudah berkalang tanah. Orang bisa mati, tapi usia spiritual tidak, usia intelektual. Nah kita yang mau itu, hayatun ba'da mautih itu. Seperti ini yang dibaca kisahnya ini ya. Yang dilakukan 3, yang dilakukan oleh perempuan ini trik perempuan loh ya. Pertama rawadah, yang kedua ghallaqatil abwab. Kemudian yang ketiga haitalak. Wih ini haitalak ini saya tidak kuat baca ini. Dibuka bajunya, inilah saya. Sudah kamu lakukan apa itu? Soal masyikta itu. Bagaimana kalau Anda di dalam situasi itu? Coba itu. Waduh ini akhafullah. Biar ini akhafullah rabbal alamin ya. Hai talak ya. Oke. Hai talak ini beberapa di antara maknanya ya dalam Wallaqatil abwab ya hai talak. Saya membuka tafsirnya Ibnu Asyur ini sebagian. Hai talak, inilah saya. Ada satu versi pakai baju transparan, satu versi lagi kan pintu ditutup itu 7 lapis pintu. Nah, istrinya Menko Polhukam, ya kan? Istrinya Menteri Panglima BRI kok. Istrinya Panglima TNI itu. Istrinya Menhan, Menteri Pertahanan itu. Ya kan? Negara saja diamankan apalagi cuma istrinya. 7 lapis pintu. Nah, itu dia. Ghallaqatil abwab, hai talak. Ini yang dilakukan rawadat tadi itu. 1 2 3. Ini hai talak. Ini aku untukmu saja. Saya bukan wanita murahan loh ya, hanya untuk kamu saja. Nah itu dia. Jadi saya untuk kamu itu. Kemudian haita ini juga maknanya berteriak. Ayo, ayo begitu itu. Oh, ayo cepat ini gitu loh maknanya. Oh, enggak kuat kan ya? Ayo cepat diselesaikan ini katanya. Nah itu dia. Apa jawaban Nabi Yusuf? Ini loh, kalau 3 lawan 3. Nah, jawaban beliau nomor 1 seperti kata Ustadz Magang tadi. Ma'adzallah. Kita bisa bertanya begini. Kita bisa membuka Al-Itqan fi Ulumil Quran, di sini ada ya. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu, ada Al-Burhan. Saya juga membaca Al-Lubab fi Ulumil Kitab ya. Kenapa bukan a'udzubillah? Kenapa bukan aku berlindung kepada Allah? Kenapa pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam ma'adzallah? Naungan dari Allah, perlindungan Allah. Kenapa? Karena boleh jadi karena 2 orang itu sama-sama terlibat. Jadi ajakan, kalau versi siapa? Gondes ini, Gondrong Desa kan, ittaqullah langsung begitu kan itu. Itu palsu begitu itu. Jadi ma'adzallah. Ayo kita berlindung kepada Allah itu. Jadi tidak langsung a'udzu, ma'adzallah.
Bukan auzubillah ya, perlindungan Allah, penjagaan dari Allah itu. Kemudian Rabbi ahsana maswai pada ayat yang ke-23. Ini Rabbi, Tuanku ini memperlakukan aku dengan baik. Ada yang katakan Tuhanku, ada yang katakan Tuanku, maknanya izfir atau qitfir Al-Aziz tadi, Pak Menhannya itu, Pak Menterinya itu. Duh, Tuhan saya memperlakukan saya dengan baik, saya diangkat jadi anak, tidak dijadikan pembantu, tidak dianggap budak, ya hanya sesekali mengerjakan tugas-tugas rumah, tapi saya tidak pernah diperlakukan sebagai budak. Nah, jawaban beliau yang ketiga adalah innahu la yuflihuz zalimun. Ini kelihatannya yang ini kepada Allah ya. Atau kalau yang pertama kepada Allah, ini juga kepada Allah. Pertama kepada bapak angkatnya, yang kedua juga sama. Ya, seandainya ya, suamimu telah berbuat baik kepada saya, seandainya bukan suamimu, tetap saja orang zalim tidak akan la yuflih. Tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah bahagia. Wa khaba wa qad khaba, bagaimana tuh man hamala zulman, orang yang zalim pasti terlempar, pasti kalah itu. Oke. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat. Aduh, ini dia ya. Hammat. Allah ya azim, antal azim, qad hammana hammun azim. Wa kullu amrin hammana yahun bismika ya azim. Ada hamma-hamma begitu ya. Oke. Ini hammat ini maknanya banyak sekali, tapi kita ambil yang paling mendekati saja. Hamma ini walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a rabbih ya. Saya membuka tafsir Amah yang general, yakni Mahasinut Ta'wil Al-Qasimi, wafat 1332. Laqad hammat bihi itu maknanya adalah hamma adalah al-qasdu wal iradah. 9 kali di Quran hamma ya. Maknanya al-qasdu memang menghasrati, menginginkan. Wa yakunu fawqal iradah, bahkan lebih tinggi dari sekedar hasrat keinginan, bi mukhalatatihi, bahkan ingin menggauli. Nah, itu dia, itu cinta terlarang betul itu. Tidak hanya impresi, tidak hanya intensi, kemauan, interest, bahkan mau menggauli, mau melakukan sexual intercourse, coitus, persenggamaan. Ya jima, udah sulit bahasa. Apa kok sulit? Ya jima itu satu kosakata sudah itu. Nah, maunya itulah itu. Nah, itu dalam Mahasinut. Kemudian laula ar-ra'a burhana rabbi. Burhan ini banyak. Ada yang katakan wajahnya Nabi Yakub muncul di balik bantal, ada yang lalu sudah celananya dicopot lalu masuk lagi. Tidak pakai itu. Nabi Yusuf hatinya sudah dipenuhi oleh Allah itu. Jadi maknanya burhan adalah ilmu dan iman. Kamalu iqanihi, sudah sempurna keyakinan beliau. Adakah manusia yang lebih sempurna dari Nabi? Dari para Nabi, para Rasul? Tidak ada. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Akhlaknya, fisiknya, imannya, tidak ada yang mengalahkan para nabi itu. Tidak ada yang mengalahkan mereka yang alaihissalam. Fisiknya, imannya, tauhidnya itu tidak ada, karena langsung diberikan oleh Allah. Maka redaksi berikutnya yang dipilih, sesungguhnya beliau min ibadinal mukhlasin. Bukan mukhlis, tapi mukhlas. Mukhlis itu, ini gelas, ada batu, ada kerikil, saya bersihkan. Itu mukhlis itu. Tapi kalau itu kan, tapi kalau Allah yang lakukan itu pasti sangat bersih itu, dan itu mukhlasin. Kalau mukhlis kita yang lakukan, upaya kita. Kalau mukhlas perbuatan Allah itu, pasti itu jauh lebih baik ya, karena Allah itu adalah al-wakil ya. Kemudian sama-sama menghasrati, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Oke, kemudian an-nafsi wa syahidur syahidun, ada saksi ya dari keluarganya. Tengok saja, itu kan Nabi Yusuf lari pintu pertama, kedua, ketiga, ketujuh, lalu ditarik itunya bajunya itu. Wa syahidur syahidun, ada yang katakan dukun, ada yang katakan saya melihat saksi mata saja. Ada saksi mata itu. Ya, pembantu yang lain boleh jadi ya, pembantu yang lain. Shadaqat wa minal kadzibin. Min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau sobek koyak pada bagian depan, fasodakot, perempuan itu yang benar. Disebut nggak nama di sini? Tidak disebut namanya. Jadi keburukan itu jangan diumbar. Quran itu loh, akhlaknya Quran itu loh. Nama nggak disebut itu. Tapi kalau baik-baik disebut.
Nabi Musa, Nabi Isa, itu disebut itu, Nabi Adam itu ya. Tapi yang buruk-buruk itu, siapa istrinya Abu Lahab? Tidak disebut itu. Wa mar'atuhu hammalatal hatab itu, ya kan? Tidak disebut, tidak nyebut nama, pakai inisial, kayak di kepolisian itu pakai inisial, MRS misalnya, nah, kan inisial kan ya. Terlibat apa? Dan misalnya Al-Faya Sayyidah Haladal Bab, ketemu itu, kemudian kalau kudda min duburin, koyak di bagian belakang, fakadzabat, dia berdusta. Dan Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang yang itu ya. Nah, oke. Falamma ra'a min sugida min duburin qala innahu min kaidikunna. Oh, ini tipu daya kamu. Ini kaid. Ini yang kamu lakukan kalau saya tidak ada di rumah, kata suaminya itu. A'rid an hadza. Sudah abaikan saja Yusuf. Kamu bertobatlah, beristighfarlah dia kepada istrinya dikatakan begitu. Innaki kunti minal khati'in. Innaki kunti. Pakai dua itu ya, betul. Waqala, lalu ada desas-desus rame di grup WA di sosmed. Nah, apa yang rame, yang viral di sosmed itu? Qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ada desas-desus di grup-grup WA kaum elit, para pejabat, menteri, legislatif, yudikatif, eksekutif, itu rame itu. Saling berkirim foto, apa status dan sebagainya. Cie, banyak begitulah itu ya. Ramai sekali itu. Istrinya Pak Menhan, ternyata jangan Pak Menhan lah, Pak Menteri saja. Istrinya Pak Menteri katanya. Ini Menhan dulu ya, bukan Menhan sekarang. Zaman dulu, jangan salah paham. Istrinya Pak Menhan, Pak Menko misalnya itu menggoda, merayu, mengejar-ngejar, ngajak pembantunya berselingkuh, fataha itu ya. Kemudian qad syaghafaha hubba. Di sini maknanya pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Innala naraha fi dhalalim mubin. Nah, ini pasti sesat. Oke. Ini tadi yang saya sebutkan tingkatan-tingkatan cinta. Kita mulai dari yang paling dasar, hawa. Ini yang paling bawah, hawa. Saya pakai makna paling gampang saja. Hawa itu keinginan, hasrat saja, impresi. Di atasnya hawa, aliq. Hatinya tertambat, hatinya terpaut, hatinya bergantung. Hatinya tertambat itu. Parkir di situ, sudah itu, tertambat. Sudah. Di atas ini namanya, ini bukti bahwa bahasa Arab kaya ya, isyek. Hatinya sudah terpusat, terkonsentrasi. Kalau terpaut kan masih seperti saya, terikat dengan apa misalnya? Kambing tertambat kepada pohon. Sewaktu-waktu bisa terlepas. Bisa pohonnya patah atau apa kan? Tapi kalau isyek ini sudah, hatinya sudah terpusat, terkonsentrasi. Di atas ini namanya iskun ini ya, sya'af. Sya'af. Di atas ini namanya syaghaf. Nah, redaksi yang dipilih Quran syaghaf. Kalau isyek ini kan hatinya terpaut, tertambat, terkonsentrasi. Kalau sya'af, hatinya dan perilakunya. Orang kalau cinta bisa niru enggak itu? Bisa niru, bisa menyebut-nyebut. Man habba syai'an fa huwa abdu fa huwa dzikru, kan nyebut-nyebut, mengingat-ingat terus. Tapi kalau syaghaf lebih tinggi. Syaghaf ini cintanya sudah merasuk ke seluruh ruang hatinya, menguasai jiwanya dan menguasai dirinya. Itu syaghaf. Maka redaksi yang dipilih Quran syaghaf itu. Di atas ini ada walah. Walah kadang disebut walhan, cinta yang membutakan nalar. Nah, di atas ini majnun, gokil, udah gila, udah itu. Ya makna harfiahnya tersembunyi, akalnya sudah hilang, gila itu. Keinginan, hasrat, impresi. Alik, hatinya tertambat, terpaut. Kemudian isyek ini konsentrasinya terpusat, hanya tertuju kepada yang dicintai. Sya'af,
hatinya sudah terkonsentrasi, perilakunya juga sama, lebih tinggi, bahkan mengeluarkan biaya. Kalau syaghaf, hatinya, relung hatinya, jiwanya, palung-palung sukmanya sudah dipenuhi oleh itu. Di atas itu walah atau walhan, buta akalnya. Kalau majnun, gila sudah itu, buta mata, buta hati itu. Ini kan beda ini tingkatan-tingkatan ini. Ini bukti bahasa Arab sangat kaya itu tadi ya. Makanya ada puisi begini. Kalau di level majnun ya, kita ambil yang paling tinggi. Laila Majnun itu. Walau qila lil majnun Laila wa wasaliha turidu amid dunya. Apa bagaimana? Turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kalau Majnun Qais ditanya, kamu mau Laila atau dunia seluruh isinya? Maka qala, siapa? Majnun itu menjawab, turabun min ghubarin 'aliha aludzu ila nafsi wa asfa li balwaha. Sebutir debu di bawah sandalnya Laila itu lebih berarti bagi saya daripada dunia seisinya dan bisa menyembuhkan penyakit saya. Itu kalau Majnun itu, maka disebut Majnun itu. Di beberapa logat jim dan za itu karena makhrajnya dempet itu mirip mirip, kadang ja dibaca za itu ya, za. Walau qila lil majnun, kalau ditanya dia, Laila wa wasaliha turidu amid dunya wa ma fi tawayaha, atau kamu pilih Laila atau dunia seisinya? Dia jawab, turabun min ghubarin 'aliha aludzu ila nafsi wa asfali balwaha. Ya, yang senang kisah-kisah cinta begitu. Sampai Majnun ini menciumi tembok. Namanya Majnun gitu loh, ya kan? Itu nyium-nyium tembok itu. Amurdu ala diyari diyar Laila. Aku melintasi rumahnya Laila tiap hari. Rawadat berarti berulang-ulang. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidaro. Aku menciumi tembok. Tembok dicium itu. Dikecup. Kalau kalian layar LCD itu, layar HP sampai pecah itu. Cit sampai pecah dia. Giliran nyium bapaknya, orang tuanya, ibunya, gurunya, nyiumnya begini ya kan? Giliran nyium pacarnya dikecup, cit sampai pecah itu layar LCD, layar HP itu. Amurru ala diyari diyar Laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara wa hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubba man sakana diyaro. Saya tidak mencium tembok, saya menciumi kekasih saya yang ada di balik tembok. Jadi tembus tembok itu. Itu loh kalau Majnun itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai dibutakan oleh itu ya, fi dhalalim mubin. Qala sami'at bimakrihinna, singkat cerita begini. Ini kan Zulaiha tidak terima. Dipanggillah itu desas-desus. Ayo kalau gitu, kita undang. Beliau masakkan sendiri, siapkan hidangan-hidangan sendiri. Sudah itu. Nabi Yusuf suruh keluar. Jangan noleh ya, jalan saja bawa hidangan. Itu pada setiap itu disediakan pisau. Ya kan? Yang bagaimana itu? Falammadzabu ya jama'a bukan itu ayat 15. Kemudian falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an. Ini dia, wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Mirip-mirip sakinah ya. Memang iya, tenang maknanya. Qalat ikhruj alaihin, disediakan pisau. Ayo Yusuf, kamu alaihissalam kamu keluar. Falamma ra'ayna wakbarnahu wa quta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu tidak sengaja tangan itu teriris. Ini bukan manusia, ini malaikat katanya. Malaikat itu selalu nampak baik, yang hadir ke manusia loh ya. Kalau setan itu nampak yang buruk itu sebaliknya. Nah terakhir begini, ada pertanyaannya. Kemudian Nabi Yusuf Zulaiha menikah nggak penting bagi saya, nggak penting. Di Quran di hadis ada nggak ada, ya sudah. Kalau Nabi Yusuf Zulaiha menikah Israiliyat itu berpengaruh nggak ke iman itu? Nggak berpengaruh, silahkan kalau versi sinetron. Versi drakor saya enggak pakai. Nah, jadi tidak ada di Quran dan di hadis Yusuf Zulaiha menikah. Pak, bagaimana kalau doa orang pernikahan itu, Pak? Katanya itu. Ya, kumpulkanlah dia, bagaimana jama' bainahuma seperti Yusuf Zulaiha. Saya enggak tahu siapa yang ngarang doa itu. Sudah doa yang pasti-pasti saja, seperti Nabi Adam Hawa. Jelas kan? Alaihi wassalam. Nabi kita Muhammad dengan Sayyidah Khadijah ya. Kemudian Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Itu kan jelas itu. Kalau suaminya didoakan seperti Nabi Yusuf, dipenjara. Siapa yang memenjarakan Nabi Yusuf? Ya kan, Zulaiha sendiri. Kemudian kata Nabi Yusuf, kalau memang penjara ini tidak ada pilihan lain, saya milih penjara.
ini loh ya, jadi keburukan tidak diumbar. Maunya suaminya kan begitu, sudah saya maafkan. Di versi yang lain Israiliyat juga suaminya impoten katanya itu. Nggak ada disebut Quran hadis. Quran nggak gitu-gitu amat lah itu. Nah oke. Bertanya apa perbedaan cinta dengan nafsu? Ini pertanyaan dari Mas Iqbal. Apa perbedaan cinta dengan nafsu? Ya jelas beda. Ini tadi sudah ada tingkatan ya. Nah, ini sudah nafsu, ini hawa ini. Cinta ini tidak ingin merusak. Cinta ini menghidupkan, ya kan? Bagaimana di Quran itu? Wa kadzalika katabna 'ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyana nasa jami'a. Cinta ini menghidupkan, ngasih kehidupan, bukan membunuh. Ini mungkin dia sering membunuh ya, sering melakukan pembunuhan penanya ini. Kemudian gimana kalau bertamu lalu diharuskan dikobili? Apa dikobili ini? Dikarenakan tempat itu bermukim mukminat dan hadir aneh dah gitu. Pertanyaan tidak bisa dipahami. Bahasa Indonesia ya, coba saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau bertamu lalu diharuskan dikobili? Apa dikobili? Dikarenakan tempat itu bermukim mukminat dan yang hadir aneh. Dah gitu. Ada yang paham pertanyaan ini? Karena pertanyaan tidak dipahami, tidak bisa dijawab. Ya sudah, kalau bertamu kepada siapa penanya? Mas Ahmad Syarif Sam. Kalau bertamu tahu diri, itu saja. Bahwa dikobili ya, Kobil kan saudaranya Habil ya, kamu dikobili loh ya. Enggak tahu itu. Nah itu saja ya. Iya betul ya. Ya sudah, karena pertanyaan tidak bisa dijawab, pertanyaan tidak dipahami, terpaksa kita tidak menjawab itu. Baik, sebagai catatan penutup begini. Nabi Yusuf menikah dengan Zulaiha. Wallahu a'lam. Tapi bagi saya tidak penting. Di Quran hadis tidak disebut itu. Bagaimana kalau mendoakan orang, Pak? Doa untuk teman, saudara, keluarga, sanak famili yang menikah adalah samaraba. Sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Samaraba sudah itu. Didoakan seperti Nabi Muhammad. Terusir dari surga. Dari Nabi Adam itu. Seperti Nabi Adam dan Hawa. Terusir dari surga 300 tahun. Tidak ketemu di bumi itu. Kemudian didoakan seperti siapa lagi? Sayyidina Ali, miskin. Walhasil tidak ada yang enak doa itu. Ya sudah, semoga bahagia aja sajalah, bahagia dan mulia. Sakinah, mawaddah, warohmah, dan barokah. Disingkat sama raba. Sakinah ini diusahakan karena di situ fi'il mudhari ya, bukan kalimat isim. Nah, beberapa poin bisa kita garis bawahi, misalnya begini. Ini dalam parenting ya. Kalau cinta pada anak, boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan ditampakkan kepada orang lain. Kemudian Zulaiha tadi mengundang banyak orang perempuan. Maknanya apa? Ini parenting bagi kita. Kalau punya anak laki-laki, jangan tinggal dengan saudaranya laki-laki. Boleh jadi nanti kalau saudara laki-lakinya itu menikah, itu bisa terjadi perselingkuhan. Kalau mau terpaksa tinggallah dengan saudara perempuannya. Disilang, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki itu. Ini parenting juga. Kemudian kalau Anda punya mimpi, punya niat, punya tekad, punya harapan-harapan, jangan ceritakan kepada sembarang orang. Boleh jadi justru akan menghambat Anda nanti. Kemudian di sini tokoh-tokoh ini tidak disebutkan namanya. Kenapa? Jadi Quran saja pakai akhlak. Kalau nyebut itu inisial. Nah, itu dia ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting ya. Ini kan mukjizat ini. Mimpi tadi ya. Ada mimpi itu yang lahir dari keinginan yang terpendam via regia, bahasanya Sigmund Freud, atau hadisun nafas. Gejolak hati, gejolak jiwa, keadaan yang dialami ketika seseorang tidur, dan itu sesuai dengan metabolisme tubuh. Mimpi tercekik padahal cuma kesandung apa gitu, cuma ada kabel kecil, cuma ada apalah rambut itu.
Lalu bangun, ini rambut genderuwo ini, itu kan takwil yang liar itu kan. Kemudian ada juga gangguan dari setan ya, mimpi dikejar-kejar apa, lari capek dia, begitu nengok ternyata dikejar dirinya sendiri itu ya, ngaca sama. Ada juga mimpi yang baik, busyra minallah. Makanya mimpi ini 46 dari kenabian. Nabi Muhammad itu sebelum diutus lebih kurang setengah tahun, ada yang katakan 1 tahun, Nabi itu selalu datang ke gua Surya, ke gua Hira itu untuk bersemedi, bertahanus, berkholwat itu, dan beliau mimpi dengan sangat-sangat nyata. Itu Nabi ini ada simulasi, ada tryout bahwa nanti wahyu yang datang kepadamu melalui mimpi. Mimpinya benar. Dan itu bagi para nabi biasa. Makanya Nabi Muhammad ini tidur pun tidak batal itu. Wudu itu. Ditaksis ya. Spesifik hanya untuk beliau, kita tidak bisa niru. Jangan sok-sok niru Nabi itu. Kita nggak tidur saja batal kok. Nah, dan banyak lagi itu. Jadi mimpi. Jangan gampang. Juga jangan boleh jadi mimpi yang benar itu ya, mimpi yang benar, busyra minallah ini kabar baik. Kita biasanya ketemu para nabi, terutama nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ketemu para nabi, tumbuhan, binatang atau hewan-hewan berbicara. Itu mimpi yang baik. Tapi yang godaan setan tadi itu banyaklah mimpi apa, jatuh ke sebuah pulau di mana pulau isinya perempuan dan telanjang semua. Anda senang kan? Begitu ditengok ternyata Anda hilang badannya separuh. Mau ngapain cuma badan saja kan separuh. Atau Anda tiba-tiba berubah menjadi perempuan juga. Mimpi tidak sesuai harapan itu. Ada juga yang itu tadi kata Freud via regia. Hadisun nafs. Konflik jiwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita harapkan. Mimpi ke kamar mandi, tiba-tiba ngompol di situ. Kira-kira seperti itulah ya. Ada juga yang waswasus syayatin, bisikan setan, ada juga hamazati syayatin ya. Ada juga busyra minallah, kabar baik dari Allah. Ini mimpi yang benar. Bagi para nabi namanya wahyu. Bagi kita mungkin ilham, petunjuk. Mimpi didatangi mbahnya, ternyata mbahnya meninggal lama tidak dibacakan Yasin ya kan. Karena sibuk nyalek atau apa dan sebagainya. Nah, kisah-kisah seperti ini sekurang-kurangnya akan mendatangkan pemahaman kepada kita bahwa Quran itu mukjizat. Bacalah Quran seolah-olah Quran turun kepada kita saat ini. Dan ini pelajaran, makanya Ahsanal Qasas paling lengkap, ada 10 episode ini. Jadi begitu ya, bahwa Nabi Yusuf menikah atau tidak itu bukan urusan saya. Di Quran, di hadis tidak ada. Kalau ada cerita itu Israiliyat. Kok ada Pak diceritakan dalam beberapa tafsir, misalnya Al-Qurtubi? Ya silahkan. Tapi itu di garis bawah Israiliyat itu. Bukan, dan bagi kita tidak penting itu. Itu kan versi sinetron. Versi drakor itu. Yang penting pelajarannya, kisahnya. Nah, semoga kita semakin dicahayai oleh Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran. Dan untuk kepada korban ya, semua keluarga pesawat Sriwijaya Air 128 itu, Al-Fatihah. Kita sudahi dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal wa yafiqna ila sabilil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fiqh ila aqmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.